Kemarin saya ditanya, Ustadz, ada orang memanfaatkan saya sering bantu kerabat sehingga saya dianggap dimanfaatkan oleh kerabat. Bagaimana Ustadz? Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet. Maka pastikan dalam hidup ini bosnya kita tidak ada masalah dengan mereka. Ring satu ini, Pak. Ada masalah sama tante enggak? Ada masalah sama om enggak? Ada masalah sama kakak, sama adik, sama ibu, sama ponakan, sama anak. Kalau ada masalah berarti kita khawatir termasuk pemutus silaturahmi. Taib. Apa itu menyambung silaturahmi? Menyambung silaturahmi adalah memberikan kebaikan kepada yang kita sambung tersebut. Kebaikan umum. Dengan perkataan, dengan harta, dengan bantuan tenaga, dengan bantuan fikiran, dengan telepon. Semua kebaikan yang bisa kita berikan kepada mereka disebut menyambung silaturahmi. Adapun mutuskan silaturahmi itu mutuskan kebaikan bagi mereka. Bikin masalah dengan mereka, ribut dengan mereka, mendiamkan mereka, tidak pernah telepon mereka, tidak pernah membantu mereka, cuek dengan mereka, tidak mau mendengar tentang kabar mereka, ada kabar mereka yang susah pura-pura tidak tahu. Ini semua apa? Bentuk memutuskan silaturahmi. Baik. Apa dosa memutuskan silaturahmi? Saya bilang tadi, ketika mengambung silaturahmi, pahalanya besar, maka memutuskan juga dosanya besar. Di antaranya, orang yang memutuskan silaturahmi yang pertama, dikatakan oleh Nabi tidak masuk surga. Dalam hadis kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata qati'. Sungguhnya, pemutus silaturahmi tidak masuk surga. La yadkhulul jannata qati'. Pemutus silaturahmi tidak masuk surga. Ini yang pertama, dalam hadis yang sahih. Yang kedua, bahkan ancaman yang tidak menyambung silaturahmi atau pemutus silaturahmi masuk neraka. Sama Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ketika Allah sudah menyebutkan tentang penghuni surga adalah penyambung silaturahmi, setelah itu Allah menyebutkan penghuni neraka adalah pemutus silaturahmi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Dan orang-orang yang membatalkan janji mereka kepada Allah setelah dikuatkan, dan orang-orang yang memutuskan silaturahmi yang Allah suruh sambung, dan orang-orang melakukan kerusakan di atas muka bumi, ulaika lahumul la'nah, bagi mereka laknat Allah, wa lahum su'ud dar, dan bagi mereka kesudahan yang buruk, maksudnya neraka jahanam. Tempat tinggal yang buruk maksudnya apa? Neraka jahanam. Jadi diancam tidak masuk, diancam masuk neraka. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga, Allah sebutkan bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi mendapat laknat dari Allah. Dan laknat kita tahu artinya terjauhkan dari rahmat Allah, terjauhkan dari kasih sayang Allah. Menyebabkan mereka terjauhkan dari rahmat Allah, kenapa mereka memutuskan silaturahmi? Allah berfirman dalam dua ayat, kata Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Ar-Ra'd, ulaika lahumul la'nah. Sungguhnya orang memutuskan silaturahmi itu bagi mereka laknat Allah, terjauhkan dari rahmat Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah. Dan kalian memutuskan silaturahmi, mereka itulah orang-orang yang Allah laknat mereka. Jadi bahaya memutus silaturahmi, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya yang keempat, orang yang memutuskan silaturahmi, orang ini ya dihalangi dari hidayah. Dihalangi dari hidayah. Sebagaimana dalam surat Muhammad tadi Allah mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Dan kalian memutuskan silaturahmi, mereka itu adalah orang-orang yang Allah laknat, fa asammahum, Allah bikin mereka menjadi tuli, wa a'ma absarahum, dan Allah bikin mereka menjadi buta. Apa maksudnya Allah menulikan mereka dan membutakan mereka? Maksudnya mereka kalau dengar tentang ayat-ayat Allah, tentang peringatan-peringatan Allah, mereka tidak peduli. Ya, kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Terkadang langsung mental, belum masuk telinga ya. Ditutup oleh Allah. Sama kalau mereka melihat peringatan dengan mata mereka, ada ayat Allah, peringatan, mereka tidak mengambil pelajaran. Kenapa? Sebabnya karena mereka memutuskan silaturahmi. Sehingga dibutakan mata dan ditulikan telinga, dan ini bahaya ya. Bahaya ketika hidayah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, bahwasanya orang
yang memutuskan silaturahmi datang dalam sebagian hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan dihasankan oleh para ulama di antaranya oleh Syekh Albani dan Al-Arnaud bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi amalannya tidak diterima. Amalannya tidak diterima. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radu a'malu bani Adam asyiyatal khamis, fala yuqbal amalu qati'ir rahim." Sungguhnya amalan-amalan anak Adam dipaparkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap petang hari di hari Kamis, maka tidak diterima amal pemutus silaturahmi. Ini menunjukkan ngerinya. Ada yang mengatakan maksudnya tidak diterima, maksudnya tidak diterima sempurna. Ada yang mengatakan sebagian tidak diterima, sebagian diterima. Intinya datang dalam konteks mengingatkan bahwasanya peringatan orang yang memutuskan silaturahmi amalnya tidak diterima. Semirip dengan hadis ini, hadis yang hasan. Datanglah hadis yang lain, meskipun dikatakan sanadnya lemah karena ada perawi mudallis dan tidak sarrah bi tahdits. Dalam Sunan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang yang salatnya tidak diangkat di atas kepalanya. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diangkat secara sempurna. Yaitu bisa jadi ditolak, bisa jadi amalannya kurang. Yang pertama kata Nabi SAW, "Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Seorang jadi imam padahal makmumnya tidak suka sama dia. Yang kedua adalah imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha karih. Perempuan yang tidur sementara suaminya jengkel sama dia. Yang ketiga dalam hadis yang sahih, al-abdul abiq, yaitu hamba yang kabur dari majikannya sampai dia kembali. Dalam sebagian riwayat Ibnu Majah, sanadnya lemah. Rasulullah berkata, akhwani mutasariman, yaitu 2 orang yang saling mendiamkan, saling memboikot di antara mereka. Al-akhwani mutasariman, 2 orang yang saling mendiamkan, saling boikot di antara mereka. Ini tidak diterima salatnya. Taib. 3 orang ini, yang pertama adalah imam yang tidak disukai oleh apa? Makmumnya. Tidak disukai maksudnya apa? Mungkin ada bid'ahnya, mungkin tukang maksiat, mungkin tidak pantas jadi imam, bacaannya tidak sesuai, masih ada yang lebih baik daripada dia, sehingga orang tidak suka dengan dia. Adapun imamnya tidak disukai karena menjalankan sunnah, enggak ada urusan. Ya. Karena sebagian imam terkadang kurang memperhatikan adab-adab dalam apa? Menjadi imam. Ya. Taib. Yang kedua, wanita yang tidur ya dalam kondisi suaminya marah. Jadi istrinya akhlaknya buruk. Ya, mungkin ngomel-ngomel sama suaminya atau mungkin diajak untuk berhubungan ternyata dicuekin ya. Kemudian suaminya marah, dia bilang assalamualaikum, dia pakai selimut tidur ya. Sehingga suaminya marah dan dia cuek aja. Wanita seperti ini karena akhlaknya buruk, salatnya tidak diterima. Ini sahih hadisnya. Ya, wanita seperti ini akhlaknya buruk dan tidak diterima. Yang adapun lafal yang dhaif yang tadi kita sebutkan adalah tentang apa namanya? 2 orang yang saling mendiamkan. Ya, ini 2 orang yang saling mendiamkan, salatnya tidak diterima. Meskipun sanadnya lemah, tapi kita katakan tadi ada hadis yang sanadnya hasan bahwasanya pemutus silaturahmi ya amalnya tertolak. Maka ini tentu ancaman yang berat. Sayang ikhwan, seorang kemudian misalnya datang ke masjid saf pertama salat, tapi dia ribut sama kakaknya, ribut sama adiknya, ribut sama orang tuanya. Kita khawatir salatnya tidak diterima, khawatir. Kalaupun diterima tidak sempurna. Kenapa? Dia ribut dengan saudaranya. Tidak diterima amalannya. Waliyadzubillah ya, maka waspada. Sekarang yang keberapa? Yang ke-6. Di antara dampak buruk memutus silaturahmi yang ke-6. Orang yang memutuskan silaturahmi tidak mendapat bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapat bonus ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannah kullal itsnain wal khamis." Dibukakan pintu-pintu surga setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka setiap hari Senin, hari Kamis ada bonus ampunan bagi setiap hamba yang bertauhid, yang tidak melakukan syirik sama sekali. Dapat bonus ampunan. Ini itu yang kita harapkan. Kita berusaha belajar tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, dan kita pasti bermaksiat.
Nah, kita berharap setiap Senin Kamis dapat bonus ampunan dari Allah. Tapi ada yang terhalangi meskipun dia bertauhid, meskipun dia menjauhi kesyirikan. Kata Allah, illa rajulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rajulan kana bainahu wa bain akhihi syahna. Kecuali seorang yang bermasalah dengan saudaranya, ada permusuhan. Fayuqal, maka dikatakan, anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastalihat. Tangguhkanlah ampunan bagi dua orang ini sampai mereka damai. Tangguhkanlah ampunan bagi dua orang ini sampai mereka damai. Tangguhkanlah ampunan bagi dua orang sampai mereka damai. Rugi. Sudah bertauhid, tidak melakukan kesyirikan, tapi tidak dapat bonus ampunan. Sebabnya apa? Karena ribut dengan saudaranya, bertengkar, silaturahmi terputus. Maka hati ikhwan, jangan sampai kita bermasalah dengan kerabat kita, dengan saudara kita. Ada bonus ampunan tidak kita dapatkan. Taib. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang ketujuh. Di antara dampak buruk silaturahmi, memutuskan silaturahmi, bahwasanya orang pemutus silaturahmi ya, tidak diberkahi umurnya dan tidak diberkahi hartanya. Rasulullah SAW bersabda tentang orang menyambung silaturahmi. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi athari fayasil rahimahu. Siapa yang ingin agar umurnya dipanjangkan dan rezekinya dilapangkan, maka hendaknya dia menyambung silaturahmi. Dan para ulama berselisih tentang makna dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya. Pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, maksudnya orang menyambung silaturahmi maka diberkahi umurnya dan diberkahi apa? Rezekinya, yaitu umurnya tetap saja. Tentu masalah khilafiyah. Katanya umurnya tetap saja sebagian dalam takdir, tetapi umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umurnya bermanfaat. Dia gunakan umurnya untuk bertakwa kepada Allah, dia habiskan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hartanya. Hartanya kalau dia sambung silaturahmi diberkahi oleh Allah, hartanya digunakan untuk bertakwa kepada Allah, untuk melakukan ibadah, untuk umrah, untuk bersedekah dan yang lainnya. Tidak mubazir, dia buang-buang. Nah, orang yang memutuskan silaturahmi tentu berlawanan dengan hal ini. Umurnya tidak berkah, hartanya tidak berkah. Mungkin dia punya tubuh yang sehat, tapi kesehatan tidak digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin duitnya banyak, tapi ternyata dihambur-hamburkan, berfoya-foya, tidak ada faedahnya, mubazir. Kenapa dia memutuskan silaturahmi? Ini bahaya orang yang memutuskan silaturahmi. Yang keberapa tadi? Sekarang yang ke-8. Disebutkan juga oleh Nabi bahwasanya di antara manfaat menyambung silaturahmi, Rasulullah SAW mengatakan wa yadfa'u anhu mitatassu, bahwasanya orang menyambung silaturahmi akan terhalang dari su'ul khatimah, dari kematian yang buruk. Dan ini di antara keutamaan menyambung silaturahmi. Ya. Keutamaan menyambung silaturahmi. Saya tahu ada seorang, subhanallah, dia dalam hidupnya tidak dikenal dengan rajin ibadah, tapi rajin menyambung silaturahmi. Rajin menyambung silaturahmi. Padahal dia tidak dikenal dengan rajin ibadah, terkadang juga bolong-bolong ibadahnya. Ya. Subhanallah, di akhir hayatnya Allah beri taufik kepada dia sehingga dia ingin belajar ngaji, dia panggil guru ngaji untuk belajar Iqra dan dia belajar seperti itu. Kemudian dia mulai rajin salat, kemudian wafat sekitar usia 80 tahun dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tidak ada amal yang diandalkan dari orang ini kecuali dia suka menyambung silaturahmi. Sehingga pernah dia bikin acara, orang ini saya kenal dekat, dia pernah bikin acara, dia undang seluruh keluarganya dari Indonesia untuk datang. Dia beri biaya tiket pesawat untuk datang menghadiri acaranya. Dia sambung silaturahmi luar biasa. Bahkan terkadang dia mengatakan, mana nenek kita, tantenya yang masih hidup, tantenya, bibinya, dia berusaha sambung. Terkenal orang ini, suka menyambung silaturahmi. Subhanallah, ternyata Allah berikan dia tutup usia dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Kenapa dia suka menyambung silaturahmi? Yang saya khawatirkan sebaliknya, ada orang mungkin rajin ibadah, tapi dia suka bikin masalah sama kakaknya, sama adiknya, bikin masalah sama ibunya, dikhawatirkan dia meninggalnya dengan su'ul khatimah. Waliyatubillah.
Ya, maka hati-hati orang yang putus silaturahmi bisa mendapatkan su'ul khatimah. Tapi sekarang yang berapa? Sekarang 9 ya. Yang 9 bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi dia akan repot lewat sirat. Akan repot lewat sirat. Dalam Sahih Muslim ketika Rasulullah SAW berbicara tentang peristiwa dahsyat di hari kiamat, kita tahu di antara ujian terakhir sebelum masuk surga adalah melewati apa? Sirat. Jadi sebelumnya ada dikumpulkan padang mahsyar, ada sidang, ada hisab, ada mizan, ada zulmah, kegelapan, baru kemudian sirat. Habis sirat baru masuk surga. Atau ada kontor baru masuk surga. Tapi ujian terakhir sirat. Dan itulah ujian yang paling berat. Makanya para nabi ketika melewati sirat mereka semua berdoa. Perkataan para anbiya, para nabi dan rasul cuma 3 kata. Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan dan selamatkan. Itu selamatkanlah umat kami agar bisa melewati sirat. Itu pun syafaat nabi tidak mengenai semua umatnya. Rasulullah juga berdoa, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan selamat. Namun ternyata tidak semua umat nabi selamat. Ada di antara mereka yang selamat, ada di antara mereka yang tercabik-cabik, terluka-luka. Tetapi selamat, ada di antara mereka tercabik-cabik masuk dalam neraka Jahannam. Ini ujian terakhir. Nah, kata Nabi SAW, wa tursalul amanatu war rahim janabatai sirat yaminan wa shimalan. Maka Allah kirim al-amanah, amanah dan rahim, Allah kirim mereka berdua nunggu di samping kanan dan samping kiri sirat. Orang sedang lewat sirat, ternyata ditunggui oleh amanah dan apa? Rahim. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ketika menafsirkan hadis ini, bahwasanya rahim dan amanah sangat agung di sisi Allah sehingga dikhususkan penyebutannya ketika melewati sirat. Saya tidak menemukan disebutkan amal-amal lain. Yang baru saya dapatkan disebutkan amanah dengan apa? Rahim. Dua-duanya dikirim oleh Allah untuk menunggu di sirat. Siapa yang lewat? Siapa yang di dunia terpercaya amanah, tidak pernah berkhianat, dan di dunia dia suka menyambung silaturahmi, maka amanah dan rahim berhujjah untuk membela dia, memberi syafaat agar dia lebih mudah melewati apa? Sirat. Tetapi sebaliknya, siapa yang di dunia suka berkhianat dan memutuskan silaturahmi, maka amanah dan rahim mencegahnya. Enggak bisa lewat, mencegahnya. Sehingga dia kesulitan untuk lewat dan bisa jadi terjungkal masuk dalam neraka Jahannam. Mengerikan. Ya. Oleh karena sungguh berbahagia orang yang menyambung silaturahmi akan diberi syafaat pada hari kiamat di tempat yang sangat genting, yaitu ketika melewati sirat. Dan sungguh celaka orang yang memutuskan silaturahmi, dia akan ditahan oleh rahim ketika di dalam kondisi yang sangat genting antara surga dan neraka. Waliyahzubillah. Jadi hati-hati jangan sampai memutuskan silaturahmi. Ini yang keberapa? 9. Yang ke-10 bahwasanya orang yang memutuskan silaturahmi mustahil dia akan bahagia. Mustahil dia akan bahagia, ya. Kenapa? Karena Allah memutuskan segala kebaikan darinya. Datang dalam satu hadis dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Lamma khalaqallahu al-khalqa," tatkala Allah menciptakan makhluk seluruhnya, qamatir rahim, maka datanglah rahim, kemudian dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah bisa rahim asal hukumnya, asalnya dia abstrak, tapi Allah bisa mendatangkan dalam bentuk yang konkret. Dan itu banyak seperti amal soleh kita abstrak, tetapi nanti ditimbangan dalam bentuk yang konkret. Contohnya amal soleh, kita baca Quran, Al-Quran akan datang misalnya di hari kiamat, surat Al-Imran, surat Al-Baqarah akan menjadi awan yang menaungi orang yang membaca Al-Quran dan surat Al-Baqarah. Demikian juga amal soleh adalah suatu yang abstrak, tapi akan datang di alam kubur menjadi seorang yang berwajah tampan, bersinar, kalau itu amal soleh. Kalau amal buruk menjadi seorang wajah yang mengerikan. Intinya amal bisa berubah menjadi sesuatu yang konkret. Contoh lagi kematian adalah sesuatu yang abstrak. Ya, tetapi pada hari kiamat akan didatangkan dalam bentuk domba yang disembelih di antara penghuni neraka dan penghuni apa? Surga. Dan banyak hal seperti ini. Sama rahim secara umum di abstrak hubungan, tetapi Allah datangkan dalam bentuk konkret.
Ketika Allah menciptakan makhluk, maka qamatir rahim. Maka rahim pun datang dan dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia berkata, "Hadza maqamul aidi bika minal qati'ah." Ya Allah, di sinilah tempat berlindung kepada Engkau dari pemutusan silaturahmi, yaitu rahim berlindung kepada Allah agar dia tidak terputuskan. Dia minta tolong kepada Allah, dia berlindung kepada Allah. Maka Allah berkata, "Ama tardaina an asil man wasalaki wa aqta'a man qata'aki?" Tidakkah engkau ridha wahai rahim, aku akan sambung kebaikan bagi orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan orang yang memutuskanmu. Kau ridha tidak? Kata rahim, saya ridha. Kalau gitu itu yang berlaku padamu. Di sini perhatikan, Allah mengatakan, aku akan menyambung segala banyak bentuk kebaikan bagi orang yang menyambungmu. Wa aqta' man qata'aki, dan aku akan putuskan, kata para maksudnya diputuskan kebaikan dari orang yang memutuskan silaturahmi. Dari sini sebenarnya Allah mengatakan mustahil orang yang pemutus silaturahmi akan bahagia meskipun dia pejabat, meskipun dia orang kaya raya, meskipun dia orang tersohor, tapi kalau dia suka memutuskan silaturahmi, ribut dengan bapaknya, ribut dengan ibunya, ribut dengan kakaknya, mustahil dia bahagia karena segala sebab keberkahan Allah putuskan. Dan dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Lihatlah tadi, kenyataan membuktikan orang menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah. Tadi ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, kemudian ketakutan, dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir keburukan menimpa diriku. Maka tadi Khadijah berkata, kalla fa wallahi absyir, sekali-sekali tidak, bergembiralah. La yukhzikallahu abada. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Innaka la tasilur rahim, karena kau suka menyambung silaturahmi. Baik. Saya tanya sama antum, dari mana Khadijah? Apa dalilnya Khadijah radhiyallahu anha bahwasanya orang menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah? Apa dalilnya? Al-Qur'an. Al-Qur'an baru turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baru turun. Apa dalilnya? Hadis, Nabi saja belum tahu kalau dia seorang apa? Nabi. Kaget makanya. Terus dari mana? Kata para ulama, al-istiqra, pengamatan dari segala kejadian kemudian kesimpulan. Khadijah mengamati kehidupan orang di zaman dia. Semua yang suka menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah. Ya, tidak akan dihinakan. Demikian juga Khadijah mengamati atau mendapat kabar-kabar dari orang-orang sebelum dia di zaman yang lalu, dan ini sudah berjalan di Jazirah Arab, bahwasanya orang-orang yang terkenal menyambung silaturahmi tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia berani mengambil kesimpulan untuk menenangkan suaminya. Kata dia, tidak mungkin wahai suamiku, kau tidak mungkin dihinakan oleh Allah. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahmi. Maka kebalikannya, orang memutus silaturahmi, maka dia pasti dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena seluruh sebab-sebab kebaikan Allah putuskan. Punya harta tidak bahagia, punya jabatan tidak bahagia, hatinya gelisah sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Baik. Di antara bahaya memutus silaturahmi yang keberapa ini? Yang ke-11. Yang ke-11. Kata Rasulullah bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu al-uqubah ala sahibihi ma yaddakhiru lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim." Kata Nabi, tidak ada dosa yang paling segera Allah turunkan hukuman di dunia disertai dengan adab yang Allah sisakan di akhirat seperti dosa zalim dan dosa memutuskan silaturahmi. Bagaimana kalau menggabungkan keduanya? Sudah putuskan silaturahmi kemudian apa? Zalim. Ya, saya pernah ketemu dengan salah seorang pengurus masjid, dia cerita, "Ustaz, dulu ada pembagian warisan. Bapak saya punya dapat jatah banyak, tapi diambil oleh adiknya atau kakaknya, diambil oleh om. Terus dibagi-bagi kepada anaknya, padahal mereka itu enggak boleh. Tapi kami enggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Ustaz, mereka mati satu demi satu. Dan matinya semua buruk. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Matinya semua mengenaskan, tapi tidak langsung. Tapi apa? Pelan-pelan. Makanya saya bilang bahaya silaturahmi. Jangan sampai kena su'ul khatimah. Dan hukum adab disegerakan. Bagaimana kalau menggabungkan antara zalim dan memutuskan silaturahmi. Contoh, ada hak warisan tadi. Harusnya untuk rahimnya dia tahan, dia ambil sendiri. Itu menggabungkan antara zalim dan memutuskan silaturahmi. Belum lagi, bukan berarti dosa ini, hukuman ini
mengurangi hukuman di akhirat. Tidak, hukuman akhirat lain lagi. Nabi berkata, disegerakan di dunia ma yaddakhiru lahu fil akhirah. Disertai dengan hukuman yang Allah sisakan di mana, di akhirat. Ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih bahaya dan celaka kalau orang memutuskan silaturahmi. Maka di akhir pengajian ini saya ingatkan bahwasanya menyambung silaturahmi butuh pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, pengorbanan tenaga. Karena ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang agung, ya. Pengorbanan harta, Allah mengatakan memuji orang-orang beriman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Di antara ciri-ciri orang beriman adalah memberikan harta yang dia sukai kepada kerabatnya. Dia memilih harta yang dia sukai untuk apa? Kerabatnya, ya. Dan ini butuh pengorbanan. Kita suka uang kasih sama kerabat. Makanya saya bilang sama antum, kalau antum tiba-tiba terbetik hati ingat tante, segera ambil ATM. Kemudian pencet 0, ingat 0-nya 6, jangan 3. Bismillah. Lama-lama terbiasa. Tante dulu masih kecil mungkin sayang sama kita, bibi dulu mungkin gendong-gendong kita. Ini orang pernah cebok kita, itu kita tahu, lupa. Yang jelas ini rahim. Rahim, ya. Jangan ragu-ragu, tiba-tiba pengen beli hadiah buat ponakan, beli hadiah. Jangan ragu-ragu. Ponakan ada yang pengen belikan mainan, belikan, jangan ragu-ragu. Kita sedang menyambung apa? Silaturahmi. Butuh pengorbanan. Sampai ada yang bilang, Ustaz, kemarin saya ditanya, Ustaz, ada orang memanfaatkan, saya sering bantu kerabat sehingga saya dianggap dimanfaatkan oleh kerabat. Bagaimana Ustaz? Justru itu yang kita cari, dimanfaatkan oleh apa? Kerabat, sehingga harta kita bermanfaat. Makanya dimanfaatkan. Terus mau dimanfaatkan sama siapa? Kalau janda yang minta bantuan semangat, begitu maksudnya. Sama kerabat kurang semangat. Ya, manfaat kerabat itu yang kita cari. Ya. Berbeda kalau kau dimanfaatkan oleh kerabat, kemudian istrimu jadi kurus kerempeng. Nah, itu berarti kau salah dalam skala prioritas. Tapi kalau istri alhamdulillah gemuk, berbobot, bersahaja, uang buat apa? Mau simpan-simpan, bawa mati, enggak dibawa mati, udah. Bisa sambung silaturahmi, sambung. Tentu dengan skala prioritas, ya. Jadi butuh pengorbanan uang, butuh pengorbanan tenaga. Sisihkan waktu untuk main ke rumah kakak, ke rumah adik, jenguk, biaya besar pergi ke tante, mungkin di kota lain, mungkin naik kereta, mungkin naik motor, mungkin naik mobil, tenaga, ya. Butuh. Ini mengeluarkan tenaga pada tempatnya. Karena kita ingin menyambung apa? Silaturahmi. Dan yang paling susah, korban perasaan. Karena hubungan dalam kerabat terkadang masalah. Tidak semua kerabat ngaji, tidak semua kerabat memahami. Kadang mengganggu kita, sabar ya. Karena tidak semua kerabat memahami. Yang jadi masalah terkadang korban perasaan. Saya punya kawan 2. Satu datang sama saya, Ustaz. Waktu ketemu umrah, dia cerita, Ustaz, saya punya kerabat Ustaz. Kalau saya kasih uang banyak sama mereka, mereka bilang sombong bagi-bagi uang banyak. Kalau saya kasih sedikit, pelit. Dia kasih tengah-tengah. Enggak sombong, enggak pelit. Saya bilang, subhanallah, ada yang seperti itu ada. Saya punya teman juga, dia selalu bantu kakaknya. Banyak dia bantu kakaknya, dia bantu kerabat kakaknya, dia bantu ponakannya. Tapi kakaknya tidak pernah bilang jazakallahu khairan. Selalu dia bilang memang itu kewajibanmu atas saya. Dulu yang cebok kamu siapa? Subhanallah. Iya, memang kau cebok, kamu kewajibanmu sebagai kakak. Ini tidak wajib untuk menafkahi kakak dan adik. Tapi subhanallah, kakaknya tidak ada kata terima kasih. Sampai teman saya ngeluh berapa kali, saya bilang sabar. Itu Allah ingin pahalamu sempurna. Maka orang yang kau bantu tidak mengucapkan terima kasih. Ya. Ini namanya korban apa? Perasaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi, walakinil wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha. Bukan penyambung silaturahmi sejati adalah yang berbuat baik kalau dibaikin. Tetapi penyambung silaturahmi adalah yang diputuskan tetap dia sambung, diburukin dia baikin, dijelekin dia baikin. Ini penyambung silaturahmi sejati. Karena berarti dia menyambung silaturahmi bukan karena duniawi, bukan karena untuk diucapkan terima kasih, bukan karena untuk disanjung oleh kerabatnya, tapi dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini susah. Banyak kita kalau nyambung tidak dibilang terima kasih, tidak disambung lagi, selesai.
Yang satu boleh kita ini, terima kasih, syukron kak, kakak Masya Allah. Kasih lagi. Yang satu, memang kewajibanmu. Wah, ya. Korban perasaan. Sampai ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani. Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya sambung, mereka putusin silaturahmi. Wa uhsinu ilaihim wa yusuna ilayya. Saya berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Air susu dibalas dengan air tuba. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sabar memaafkan mereka, mereka berbuat jahil kepadaku. Bagaimana apa yang Rasul lakukan? Semua kebaikan dibalas keburukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dhalik. Kalau apa yang kau ucapkan itu benar, seakan-akan kau masukkan debu panas dalam mulut mereka. Maksudnya ada yang mengatakan menunjukkan mereka berdosa karena membalas kebaikan dengan apa? Keburukan. Ada yang mengatakan buat malu mereka, rai gedek, sudah berbuat buruk dibalas dengan kebaikan itu seharusnya malu. Tapi perhatikan di akhir hadis kata Rasulullah SAW, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik. Senantiasa Allah kirimkan penolongmu selama kau seperti itu. Ada Allah kirim penolong, mungkin malaikat menolong kita dalam banyak hal. Ada penolong kuatkan kita. Ada penolong buat kita untuk berbuat kebaikan, bersabar, istiqamah dalam kebaikan. Allah kirim dan kita buku penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini sabar, bertahan, korban perasaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pahalanya besar. Jangan terpancing memutuskan silaturahmi. Maka sekarang kita pastikan, antum, saya juga, semua pastikan. Rahim kita yang saya sebut nanti, ada enggak masalah? Coba. Nenek ada masalah enggak? Sudah enggak ada masalah, sudah meninggal dunia. Kakek enggak ada masalah, sudah meninggal dunia. Waktu hidup ada masalah enggak? Ada, ya sudah. Bapak, Ibu, taib. Siapa lagi? Tante, bibi, ada masalah enggak? Taib. Bukan cuma ada masalah tidak. Kamu sambung enggak? Ada telepon enggak? Ada kirim hadiah enggak? Atau cuek, enggak ada urusan? Tante enggak ada urusan. Kalau tidak ada urusan berarti tidak menyambung silaturahmi. Tidak ada kontak. Bertahun-tahun lewat, tidak ada telepon, tidak ada kontak. Silaturahmi bagaimana seperti ini? Taib. Kakak adik. Ada hubungan enggak? Bayangkan sama kakak adik enggak pernah teleponan. Enggak pernah kunjungan. Tiap hari ketemu kawan, ketawa ketiwi. Undang orang makan di rumah. Kakak adik enggak pernah diundang. Ribut melulu, gontok-gontokan. Sebagian kerabat terkadang kurang ajar. Mentang-mentang ibunya sayang sama dia lapor sama mamanya. Mak ini gini-gini, akhirnya mamanya ikut menyerang. Karena sayang kepada salah satunya. Sabar. Nah kita jangan sampai ada masalah. Pastikan. Tapi sama anak ada masalah enggak? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ponakan bagaimana? Adakah perhatian kita kepada mereka? Adakah sumbangsi kita? Apakah pemikiran, duit, uang? Ataukah kita hambar? Kalau hambar berarti enggak ada silaturahmi. Mungkin tidak dibilang memutuskan, Allah alam, tapi tidak ada silaturahmi. Ya, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi memutuskan silaturahmi. Tapi demikian saja, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.